أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat 18. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Aku menyebut nama Allah dengan keagungan nama-Nya. Segala sesuatu di langit dan di bumi tidak akan membahayakanku. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada yang dapat mendorong berbuat baik kecuali Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada yang dapat menjauhkan dari keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada satu pun nikmat kecuali dari Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Manakah yang lebih baik, pelaku ketaatan atau pelaku tobat nasuha? Ada pertanyaan penting lain yang muncul dalam persoalan ini, yaitu apakah pelaku ketaatan yang tidak pernah bermaksiat lebih baik daripada pelaku kemaksiatan
yang kemudian bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, ataukah sebaliknya? Ibnul Qayyim mengatakan bahwa dalam persoalan ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Kelompok pertama menganggap lebih baik terhadap orang yang tidak pernah berbuat maksiat daripada orang yang berbuat maksiat lalu ia bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Mereka beralasan dengan beberapa hal, antara lain, pertama, sesungguhnya makhluk yang paling sempurna dan utama adalah orang yang paling taat kepada Allah, dan orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah itu tentu merupakan orang yang paling taat kepadanya. Dengan demikian, ia adalah lebih utama. Kedua, bahwa pada masa ketergelinciran seseorang dengan kemaksiatannya, maka orang yang taat kepada Allah mendahuluinya dalam beberapa fase perkembangan. Dengan demikian, derajatnya itu lebih tinggi daripada derajat pelaku kemaksiatan. Ketiga, sesungguhnya tujuan tobat adalah menghapuskan dosa, kesalahan-kesalahan seseorang. Tobat menjadikannya seperti orang yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Dengan demikian, usahanya pada masa kemaksiatan tidak memberikan kebaikan maupun keburukan kepadanya. Lalu apa jadinya jika usaha ini dibandingkan dengan usaha orang yang selalu mendapatkan keuntungan dan bagian? Keempat, sesungguhnya Allah sangat membenci kemaksiatan kepadanya dan penyelewengan terhadap perintahnya. Dengan demikian, pada masa ketergelinciran dengan dosa, seseorang akan mendapatkan murka Allah, sedangkan pelaku ketaatan akan mendapatkan ridho Allah. Kelima, dosa itu layaknya minum racun, sedangkan tobat itu adalah terapinya dan pengobatannya. Adapun ketaatan adalah kondisi sehat dan afiat. Ia adalah kesehatan yang selalu terjaga, lebih baik daripada kondisi sehat yang diselangi dengan meminum racun terlebih dahulu. Keenam, orang yang berbuat kemaksiatan benar-benar berada dalam bahaya yang sangat besar. Ia berada dalam 3 pilihan, yaitu 1, rusak dan binasa dengan meminum racun. Yang kedua, berkurang dan merosot kekuatannya jika ternyata ia selamat dari kebinasaan. Yang ketiga, kekuatan kembali kepadanya seperti semula atau bahkan menjadi lebih baik. Namun kebanyakan yang terjadi adalah 2 kondisi paling awal. Mungkin saja kondisi yang ketiga itu adalah sedikit sekali,
karena ia merasa sangat yakin atas bahaya yang dimiliki oleh racun dan selalu berharap untuk mendapatkan kondisi sehat yang lebih baik. Lain halnya dengan orang yang tidak pernah memiliki hal tersebut. Ketujuh, pelaku ketaatan telah menanam pada kebun ketaatannya sebuah area penjagaan. Seorang pun musuh tidak akan bisa mencari jalan untuk berbuat jahat kepadanya. Dengan demikian, buahnya, bunganya, tangkainya, dan daunnya akan selalu berkembang dan bertambah selamanya. Sementara itu, orang yang bermaksiat telah menggali lubang besar dan ia akan terjatuh ke dalamnya. Kedelapan, ketamakan musuh pada pelaku kemaksiatan ini adalah hanya karena ilmunya yang lemah dan tekadnya yang merosot. Karenanya, ia dinamai orang yang tidak berilmu. Imam Qatadah berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sepakat bahwa setiap kemaksiatan itu merupakan perbuatan yang bodoh. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai hak Adam, dan kami tidak dapati padanya kemauan yang kuat. Surat Toha ayat 115. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai hak yang lainnya, maka bersabarlah kamu Muhammad seperti orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Adapun orang yang kuat tekadnya, sempurna ilmunya, dan kokoh imannya, tidak ada seorang pun musuh yang ingin mengganggunya. Tentu ia adalah lebih baik. Kesembilan, kemaksiatan pasti akan menyisakan pengaruh yang buruk, baik kebinasaan yang menyeluruh atau kerugian dan siksaan Allah. Lalu setelah ia bertobat, maka bisa jadi diikuti oleh pengampunan dan masuk ke dalam surga. Bisa juga pengurangan derajat atau bisa jadi ketenangan cahaya keimanan. Dengan demikian, perbuatan orang yang bertobat dalam hal ini hanya mengangkat dan menghilangkan pengaruh buruk, sedangkan perbuatan pelaku ketaatan adalah bertambahnya kebaikan dan pengangkatan derajatnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Oleh karena itu, sholat malam menjadi suatu kewajiban khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, karena ia bertujuan untuk menambah derajat beliau. Adapun sholat malam bagi yang lain adalah sunnah, karena ia bertujuan untuk menghapuskan dosa dari setiap kesalahan. Lalu manakah yang lebih baik di antara keduanya? Kesepuluh, orang yang diterima oleh Allah adalah pelaku ketaatan kepadanya
yang berjalan dengan membawa sejumlah amalnya. Setiap kali ketaatan dan amalnya itu bertambah, maka bertambah pula bagiannya dari pahala Allah, yaitu layaknya orang yang bepergian jauh untuk berdagang. Ia mendapatkan 10 kali lipat dari modal harta yang dikeluarkannya. Setelah itu, ia melakukan perjalanan lain untuk berdagang dengan uang modalnya yang pertama dan juga keuntungannya. Lalu ia mendapatkan keuntungan lagi 10 kali lipat dari modal yang dikeluarkannya. Demikian juga dengan perjalanannya yang ketiga. Apabila ia tidak melakukan perjalanan itu pada akhir hidupnya hanya untuk sekali, maka ia akan kehilangan keuntungan sejumlah apa yang ia dapatkan atau mungkin lebih banyak. Sementara itu, kelompok lain berpendapat bahwa orang yang melakukan pertobatan itu lebih baik, sekalipun tidak mengingkari bahwa kebaikan yang dimiliki oleh pelaku ketaatan itu lebih banyak. Mereka beralasan dengan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, sesungguhnya ibadah berupa pertobatan merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia di sisinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang melakukan pertobatan. Yang kedua, pertobatan itu memiliki tempat yang berbeda di sisi Allah daripada bentuk ketaatan yang lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa senang dengan pertobatan hambanya. Ketika ia bertobat kepadanya, kesenangan Allah ini tidak akan pernah datang dari bentuk ketaatan yang lain kecuali dari ketaatan itu sendiri. Di samping itu, kita maklum bahwa kesenangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keadaan orang yang bertobat dan juga hatinya. Ketiga, ibadah tobat mengandung unsur kerendahan hati, kepasrahan, ketundukan, dan pujian terhadap Allah yang lebih dicintai daripada amal-amal lainnya. Sekalipun keadaannya itu lebih banyak dilakukan daripada ibadah taubat, sesungguhnya kepasrahan dan ketundukan itu merupakan ruh ibadah, jantungnya dan inti sarinya. Keempat, mendapatkan martabat ketundukan dan kepasrahan bagi pelaku pertobatan, maka itu lebih mulia bagi dirinya daripada yang lainnya. Sebab dengan hal itu ia telah sederajat dengan orang-orang yang tidak berdosa dalam hal ketundukan, peribadatan, dan kecintaan. Akan tetapi ia lebih istimewa karena telah menghancurkan benih-benih kemaksiatan dalam hatinya. Sesungguhnya Allah akan semakin dekat dengan hambanya ketika ia berada dalam posisi pasrah dan hancur hatinya. Sebagaimana dalam riwayat Israiliyat, "Wahai Tuhanku, di mana aku bisa menemukanmu?" Maka Allah menjawab, "Kamu akan menemukanku pada orang-orang yang hatinya menjadi luluh untuk kembali lagi kepadaku." Karenanya dalam hadis dinyatakan, sesungguhnya situasi yang Allah lebih dekat kepada seseorang hamba adalah ketika dia sujud, karena ia merupakan situasi ketundukan dan kepasrahan di hadapan Tuhannya.
barangkali makna-makna ini akan menguatkan keadaan orang yang bertobat jika ternyata tobatnya itu benar dan mengganti kejelekannya dengan kebaikannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap berbagai rahasia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bil ta'atillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga guru-guru kami, dan seluruh sahabat-sahabat guru, siswa-siswi, dan juga bapak, ibu, wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.